Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ilan nar. Ma'asyiral muslimin, tullabi wa talibati, ahibbai, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang selalu bersama kita, sehingga Allah mudahkan kita berjumpa dan berkumpul kembali dalam melaksanakan rangkaian acara kegiatan kita, acara kegiatan MOS yang kita lakukan pada hari ini. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti jalan yang telah beliau berikan kepada kita, sampai jalan ini mengantarkan kita ke dalam surga ya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbai, tullabi wa talibati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembekalan kita, yang mana kegiatan atau pembekalan yang pertama yang telah kita kaji pada hari yang lalu, kita membahas tentang bagaimanakah wudu yang sempurna atau wudu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita katakan pada hari yang lalu atau kemarin bahwa di antara manfaat wudu ialah akan menjadikan sholat yang akan kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatan iman, kenapa sholat itu penting bagi kita? Kenapa sholat penting bagi kita? Yang pertama ialah yang menjadi dasar. Kenapa sholat itu penting bagi kita? Karena sholat
ialah rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kenapa rukun sholat itu menjadi penting bagi kita? Karena apa? Karena sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nanti yang nggak nulis, yang nggak tahu, saya akan beri 1,5 juz tulisan. Ingat ya, jangan buku. Yang nggak tahu akan ada hukum. Ini yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya sholat apa tadi? Rukun yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak ada rukun yang paling penting yang dilakukan seorang yang muslim kecuali mengucapkan atau melaksanakan apa? Sholat. Ahibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapakah rukun dari Islam? Ada berapa? Ada 5. Di antara rukun Islam yang paling penting yang pertama ialah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun syahadat yang paling penting. Setelahnya rukun yang paling penting yang kedua ialah melaksanakan sholat. Maka ini yang menjadi alasan kenapa sholat itu penting bagi kita. Karena sholat adalah rukun yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi kenapa sholat itu penting? Karena sholat ialah rukun yang paling utama setelah apa? Melaksanakan mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW mengatakan, apa hadisnya? Buniyal Islam wa ala khamsin. Apa dalilnya? Syahadatu an la ilaha illallah. Terus yang pertama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Wa itaiz zakat. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, terus melaksanakan zakat, terus berpuasa dan haji. Tetapi kalau kita ngomong yang paling utama, yang pertama ialah syahadat. Yang kedua baru melaksanakan sholat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi alasan yang pertama kenapa sholat itu penting bagi kita. Karena apa tadi? Karena sholat ialah rukun yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Selanjutnya, kenapa sholat itu penting bagi kita? Karena sholat ialah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ialah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dilakukan seorang hamba bagaimanapun keadaannya. Sholat ialah perintah Allah yang wajib dilakukan seorang hamba bagaimanapun keadaannya. Jadi bagaimanapun keadaan kita, lagi dalam keadaan kita ini sehat ataupun sakit, lagi di rumah maupun lagi dalam perjalanan, bagaimanapun keadaan kita tetap wajib melaksanakan sholat. Berbeda dengan ibadah yang lainnya.
Misalkan nggak bisa puasa, nanti bisa diqadha. Nggak mampu untuk haji karena nggak punya duit, nggak perlu melakukan haji. Nggak bisa zakat karena nggak ada duit, maka nggak perlu zakat. Tetapi sholat itu wajib dilakukan bagaimanapun keadaannya, punya duit atau tidak, lagi sakit atau sehat, tetap wajib sholat. Maka penting sekali sholat. Kenapa? Karena dia perintah Allah yang Allah wajibkan kepada semua hambanya, bagaimanapun keadaannya. Sehat, sakit, kaya, miskin, wanita, lelaki, budak, raja, semuanya tetap wajib sholat. Maka ini menjadi alasan yang kedua. Kenapa sholat itu penting? Karena sholat ialah perintah Allah kepada hambanya, atau yang dilakukan seorang hambanya bagaimanapun keadaan hambanya. Bahkan dikatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kalian semua dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu duduk. Kalau enggak mampu berbaring. Ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib dilakukan bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya, alasan yang ketiga kenapa sholat itu penting, karena sholat ialah wasiat Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya. Jadi kenapa sholat itu penting? Karena dia adalah wasiat Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Jadi wasiat yang akhir yang diwasiatkan Rasulullah SAW ketika mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sholat. Maka Rasulullah SAW karena akhiru kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan akhir, perkataan yang di akhir masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat sebanyak tiga kali. Jadi wasiat Rasul ketika pada akhir detik-detik Rasul meninggalkan dunia ialah tentang perkara sholat yang mana diucapkan sebanyak tiga kali. Ini menunjukkan perkara ini penting atau tidak penting? Penting. Sampai detik-detik Rasul ingin meninggal pun masih sempat memberikan wasiat tentang sholat. Berarti perkara itu penting. Bukan hanya itu, diulanginya pun sampai 3 kali, menunjukkan lagi-lagi perkara sholat itu perkara yang penting. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya, kenapa sholat itu penting? Karena sholat ialah tiang dari agama. Karena sholat itu adalah tiang dari agama. Tulabi wa talibati yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perlu diketahui kalau yang namanya bangunan tidak ada tiangnya, bangunan gak ada pondasinya, dia pasti akan roboh. Begitu pula Islam, kalau nggak ada sholat itu juga akan menjadi roboh. Misalkan pondasi kita, bangunan kita itu nggak kuat, ketika kita bangun, apa yang terjadi? Akan roboh. Bangun nambah lagi, roboh lagi. Kenapa? Nggak ada tiang, nggak ada pondasi. Maka begitu pula Islam yang kita miliki. Islam kita, walaupun kita bersyahadat, tetapi kita semua tidak melakukan sholat, bahkan mengatakan sholat itu tidak wajib bagi kita, maka Islam yang kita miliki juga akan roboh, nggak kuat.
gampang nanti kalau akan pindah agama. Kenapa? Karena sholatnya tidak ada. Maka sholatu imadud din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamat din. Barang siapa mendirikan sholat berarti dia lagi mendirikan agama. Faman hadamaha faqad hadamat din. Barang siapa menghancurkan sholat maka dia menghancurkan agama. Maka ini penting bagi kita. Jadi sholat itu adalah tiang agama yang akan menguatkan agama kita. Sebagaimana tiang itu yang akan menguatkan bangunan. Maka Rasul juga mengatakan Rasul amri al-Islam. Perkara pokok dari segala perkara itu adalah Islam. Jadi pokok dari segala sesuatu itu Islam. Wa amuduhu as-shalah. Dan tiang dari agama tadi, tiang dari Islam tadi itu adalah sholat. Wa dirwatu sanamihim, adapun puncaknya ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok dari segala sesuatu itu Islam. Gak ada Islam maka gak bakal jajah, gak bakal enak. Maka Rasul amri al-Islam. Jadi kepala pokok dari segala sesuatu itu Islam. Wa amudu shalah. Dan yang namanya tiang dari Islam itu adalah sholat. Dan di antara puncak dari Islam ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya perkara yang selanjutnya ialah tentang kenapa sholat itu penting. Karena sholat akan menghentikan kita dari melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Kenapa sholat itu penting? Karena sholat akan menghentikan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tanha akan mencegah 'anil fahsya'i dari perbuatan keji wal munkar dan perbuatan mungkar. Berarti orang yang senang sholat Allah akan jaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang mana kedua perbuatan ini akan menjerumuskan kita, akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan yang selanjutnya kenapa sholat itu penting bagi kita, karena sholat akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kenapa sholat itu penting? Karena sholat akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya dosa saja, tapi dosa yang banyak akan diampunkan bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, memberikan permisalan kepada kita. Dalam sebuah sabdanya, Rasul mengatakan, "Ara'aitum, apakah kalian semua tahu, lau anna nahrun bibabi ahadikum, kalaulah sesungguhnya ada sebuah sungai di depan pintu salah satu kalian, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, yang mana orang tadi mandi sebanyak 5 kali. Hal yabqa min danasin hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa dari kotorannya sesuatu?
Kalau orang mandi sebanyak 5 kali, bahkan dalam hadis yang dikatakan air sungai tadi itu airnya kenceng, banyak airnya. Kalau ada sungai tapi airnya nggak kenceng, kan sedikit itu kan, maka wajar kalau mandinya nggak bersih. Tetapi Rasul mengatakan airnya itu banyak, airnya itu kan kenceng. Maka kalau ada orang yang mandi sebanyak 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya? Maka mereka mengatakan, qalu, para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Qala fadzalika mathalus shalawatil khams. Begitulah permisalan salat yang 5. Yamhullahu bihinnal khotoya. Salat akan menghapuskan dengan bihinna, dengan salat yang 5 tadi, al khotoya, dosa-dosa. Maksudnya orang yang melakukan salat sebanyak 5 kali itu dosanya akan diampuni. Sebagaimana orang yang mandi sebanyak 5 kali di sungai tadi, dia akan bersih dari kotoran, maka orang yang salat sebanyak 5 kali juga akan bersih dari yang namanya dosa. Tetapi perlu diketahui, ini mandi yang dilakukan oleh orang yang mandi di sungai tadi, itu mandinya beneran atau mandi nggak beneran? Lah kalau misalkan mandinya nggak beneran, hanya mandi biur, naik lagi, apakah udah bersih? Langsung sekali terjun dari pintu rumah itu kan, langsung terjun ke sungai, langsung ke atas, apakah sudah bersih? Belum. Itu namanya bukan mandi, namanya bluron atau bluron itu. Apa bluron? Jebur aja gitu ya. Kalau orang hanya jebur saja, maka nggak bakal bersih. Tetapi kalau dia mandi dengan benar, misalkan dibersihkan, digosok, pakai apa tadi? Pakai sabun, maka insya Allah bersih, kotoran pun nggak ada. Tetapi kalau mandinya nggak beneran, mandinya main-main, maka tetap nggak bakal bersih. Walaupun mandinya 5 kali, walaupun mandinya 10 kali. Begitu pula sholat yang kita lakukan tidak akan membersihkan dosa-dosa kita kalau sholat kita sholatnya nggak bener. Sholatnya main-main, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya tertawa-tawa, maka sholat ini walaupun dilakukan 1000 kali tetap nggak bisa membersihkan dosa. Sholat yang bisa membersihkan dosa ialah sholat yang apa tadi? Yang dilakukan dengan benar. Kalau nggak dilakukan dengan benar, dilakukan dengan main-main, dengan cara yang salah, maka tidak akan membersihkan dosa kita. Maka penting kalau kita ingin mendapatkan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah sholat dengan cara yang benar. Maka nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perkara yang terakhir yang menunjukkan bahwa pentingnya sholat. Kenapa sholat itu penting? Karena banyak sholat akan menyebabkan kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW di surga. Banyak sholat akan apa? Menyebabkan kita bersama Rasul di surga. Jadi kalau kita senang sholat, memperbanyak sholat, mendapatkan kesempatan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau bersama Rasul di sini? Siapa yang nggak mau? Kafi mau nggak Kafi? Kafi mau bersama Rasul di surga atau tidak? Kalau mau,
kalau memang kita mau ingin bersama Rasul di surga, maka perbanyaklah sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, maka nantinya kita akan bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang mengatakan, hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab. Jadi hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu abitu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah itu pernah menginap bersama Nabi, bermalam bersama Nabi. Fa'utituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka ketika bermalam bersama Nabi, maka Rabi'ah tadi ketika Rasul ingin berwudu, ingin melakukan apapun, maka Rabi'ah itu menyediakan air wudunya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan Rasul ingin berwudu, tahu-tahu siapa? Rabi'ah itu langsung ngapain? Langsung ambil air. Rasul misalkan mau pergi pakai sendal, tahu-tahu sendalnya apa? Diambilin. Pokoknya kebutuhan Rasul, Rabi'ah langsung apa? Membantunya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pelajaran bagi kita tentang ta'zimnya seorang santri kepada seorang guru. Kalau guru itu nggak perlu nyuruh. Sejatinya begitu. Santri seharusnya yang paham. Misalkan ada sesuatu yang memang ustadznya ini butuh bantuan, nggak perlu nyuruh. Ustadz, saya bantu Ustadz. Itu seharusnya santri yang benar. Santri yang benar, santri yang paham. Kalau masih disuruh berarti belum paham. Sebagaimana Ka'ab tadi, sahabat Ka'ab itu ketika bermalam dengan Rasul, semua kebutuhannya Rasul butuh apa langsung diberikan. Dibantu oleh siapa? Ka'ab. Menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana ta'zimnya, menunjukkan bagaimana hormatnya seorang santri kepada siapa? Gurunya. Maka ini penting bagi semua santri itu. Saya itu sering dulu hampir kalau nggak salah saya tiap malam pasti menawarkan kepada guru saya, mau tak pijit nggak dulu. Hampir setiap malam itu, Ustaz mau saya pijit Ustaz. Ketika saya masih di Bandar Lampung, saya tawarkan apa? Saya hanya ingin membantu aja. Hanya ingin apa? Membantu. Maka ingin kita santri itu harus paham. Ketika misalkan gurunya perlu apa? Bantuan, nggak perlu nyuruh. Apalagi kalau sampai disuruh bersih-bersih, itu kurang pas itu sejatinya itu. Kurang pas. Seharusnya santri itu paham bagaimana keinginan guru. Selanjutnya, faqala li Sal. Setelah siapa tadi? Sahabat mulia tadi membantu Rasul, maka Rasul memberitahu kepada siapa? Ka'ab. Wahai Ka'ab, Sal, mintalah. Jadi Rasul memerintahkan kepada Ka'ab agar meminta sesuatu. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi kalau kita ini misalkan setelah bantu Ustaz minta, silakan minta apa kamu? Minta mie ayam Ustaz. Kan gitu ya. Ini kita ini. Tapi sahabat bukan gitu mintanya. Enggak minta mobil, enggak minta pesawat, enggak minta makanan, tapi minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya pingin bersamamu di surga. Itu sahabat itu. Minta, kalau sudah minta, itu enggak minta mobil, onta, kekayaan, harta, enggak. Tapi minta apa? Murafaqah. Kebersamaan dengan Nabi di surga. Qala aghairu dzalik.
Apakah mau yang lain? Rasul masih menawarkan. Rasul masih menawarkan. Aghairu dzalik, apakah mau yang lain? Maka Ka'ab ini mengatakan, qultu huwa dzak. Hanya itu saja. Apa itu? Murafaqah, kebersamaan dengan Rasul. Qala, maka Rasul bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah saya atas dirimu untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak sholat. Kalau kamu memperbanyak sholat, berarti membantu saya agar nanti kita bisa bersama di surga. Itu caranya. Kalau kita memang ingin bersama-sama dengan Rasul di surga, maka perbanyaklah sholat. Dengan memperbanyak sholat, maka kesempatan akan kita dapatkan untuk bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara perkara-perkara penting atau alasan-alasan kenapa sholat itu penting bagi kita. Dan alasan yang terakhir ialah karena sholat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali. Alasan yang terakhir kenapa sholat itu penting, karena sholat ialah perkara atau ibadah yang akan pertama kali dihisab di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi tolak ukur, menjadi barometer tentang baik atau tidaknya semua ibadah. Jadi salat menjadi tolak ukur, menjadi barometer baik atau tidaknya ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sholat itu bukan hanya dihisab, yang akan pertama kali dihisab, tetapi juga menjadi barometer baik buruknya ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ikhwatal iman, tulabi wa talibati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita semua memang pingin mendapati ibadah-ibadah kita yang lainnya, ibadah yang bagus, ibadah yang sempurna, maka yang paling utama ialah kita perbaiki sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, insya Allah yang lainnya juga akan baik. Karena kita tahu bahwa sholat adalah perkara yang paling utama, rukun yang paling pertama setelah dua kalimat syahadat. Maka talibati wa tullabi ahibbai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara alasan-alasan kenapa sholat itu penting bagi kita, agar kita semua sadar, agar kita semua tahu bahwa sholat itu memang penting bagi kita. Kenapa? Karena banyak di antara keluarga kita, banyak di antara saudara kita, banyak di antara teman-teman kita, mereka semua muslim tetapi tidak mengetahui nilai dari sholat. Banyak di antara keluarga kita, mereka muslim, bahkan muslimnya sudah dulu, tetapi mereka semua tidak sadar bahwa pentingnya sholat. Maka gara-gara mereka semua tidak tahu pentingnya sholat, mereka semua mudah meninggalkan sholat. Padahal kita tahu sholat ialah perkara yang paling penting, rukun yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Maka ikhwatal iman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara orang-orang yang menjaga sholat.
Sehingga sholat yang kita lakukan ini nantinya akan memberikan perubahan untuk diri kita, perubahan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, sampai Allah ridho dengan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah pada kesempatan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tata cara sholat yang mana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.